Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas F Sistem Informasi Manajemen kelompok 3 ingin mempresentasikan sistem informasi SDLC pada perusahaan Airbnb. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cut Malika Nurul Hanifah dengan NIM akhir 236. Nama saya Naila Zafira Dinti dengan NIM akhir 237. Nama saya Sylvia Nafisa dengan NIM akhir 248. Nama saya Kansanila Hairunisa dengan NIM akhir 254. Nama saya Sabrina Akilah dengan NIM akhir 264. Yang pertama ada introduction. Perusahaan Airbnb adalah layanan online yang menyediakan jasa sewa properti seperti hotel, apartemen, hostel, dan villa di seluruh dunia yang tentunya akan memudahkan wisatawan untuk mencari tempat penginapan di destinasi tujuan. Untuk menyempurnakan operasionalnya, kami ingin merancang dan mengembangkan sebuah web pemesanan menggunakan metode SDLC. SDLC sendiri atau System Development Lifecycle adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. Terdapat 5 manfaat dari SDLC. Yang pertama adalah mengontrol manajemen yang lebih baik atas seluruh proyek. Yang kedua, transparansi dan visibilitas proses pembuatan dan pengelolaan software. Yang ketiga, kejelasan atas persyaratan perancangan software. Yang keempat, satu visi produk untuk semua pihak yang terlibat. Dan yang terakhir, hasil yang dapat diprediksi dalam hal waktu, biaya, dan pendapatan. Nah, selanjutnya itu ada metode dari SDLC, yaitu ada metode waterfall dan Scrum. Metode waterfall merupakan langkah demi langkah yang harus dilalui dan diselesaikan satu persatu, tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya dan berjalan secara berurutan. Oleh karena itu disebut waterfall atau air terjun. Sedangkan metode Scrum merupakan kerangka kerja manajemen yang digunakan tim untuk melakukan pengaturan secara mandiri dan bekerja untuk tujuan bersama. Pada SDLC di Airbnb kami, yaitu menggunakan metode waterfall, di mana pada tahapan SDLC tersebut, yang pertama ada project planning phase, yang kedua ada analysis phase, yang ketiga ada design phase, yang keempat ada implementation phase, dan yang terakhir ada support phase. Nah, selanjutnya untuk tahapan pertama yaitu planning phase atau fase perencanaan. Nah, jadi menyusun tahapan perencanaan aplikasi seperti estimasi pekerjaan, risiko dari pengembangan, lalu sumber daya pengerjaan aplikasi, ada penjadwalan, lalu produk yang dihasilkan, dan tracking pekerjaan. Nah, pada tahap ini, tim kami berencana untuk membuat website untuk memperluas pemasaran, juga mempermudah calon konsumen untuk mengakses informasi mengenai Airbnb. Lalu, fase ini juga memberikan informasi lebih lengkap mengenai pemesanan, lalu mengurangi biaya operasional juga, dan sebagai alat komunikasi dan interaksi dengan pelanggan. Tahap kedua yaitu analisis phase. Kami menganalisis kebutuhan yang harus ada pada sistem seperti menyediakan metode pembayaran online agar memudahkan pemesanan. Data transaksi melalui sistem web dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dan dapat dilakukan dengan fleksibel. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan user seperti registrasi dan login akun, memilih jadwal penginapan, check out, dan payment. Dan yang terakhir, menganalisis kebutuhan admin seperti mengelola jadwal penginapan, data transaksi, laporan keuangan, dan data akun.
Tahap selanjutnya itu ada design phase. Pada tahap desain ini, tim akan membuat rencana desain dengan menentukan bahasa pemrograman atau script coding yang akan digunakan. Dan juga ada flowchart dan menentukan desain software secara keseluruhan. Pada Airbnb kami ini, website tempat software berjalan terdapat di Android, iOS, Windows, dan Mac. Yang terakhir, untuk pengamanan software Airbnb, itu menggunakan SSL untuk keamanan data pribadi pengguna yang akan menggunakan software ini. Dan gambar di samping ini adalah use case diagram atau satu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara aktor atau pengguna dengan sistem. Di sini ada kotak yang berbentuk persegi panjang ini adalah sistem atau boundariesnya dari Airbnb kami. Yang garis di sini itu adalah asosiasinya, dan yang gambar manusia seperti ini itu adalah aktor atau penggunanya, dan yang oval di sini itu use case-nya. Jadi user atau aktor, misalkan di sini customer, itu bisa mengakses dari use case-nya itu ada misalkan ada view profile atau login atau untuk ngecek room availability atau make booking, payment, cancel booking. Kalau administratornya itu dapat mengakses semua di sini itu kecuali yang view profile untuk customer. Kalau receptionnya di sini itu ada use case-nya itu ada as forum dan check booking, check in time, dan check out time. Selanjutnya itu ada implementation phase, yaitu tahap di mana seluruh desain yang sebelumnya sudah dibuat dan diubah menjadi kode-kode program, penginstalan dari sistem yang dikembangkan, atau menerapkan kode ke server web. Jadi pada tahap ini, berdasarkan dari hasil tahap sebelumnya, web akan dilakukan pengujian dan verifikasi untuk mengidentifikasi, menemukan kesalahan, dan mengetahui apakah web tersebut sudah sesuai fungsinya. Terus gambar di samping ini merupakan bentuk web Airbnb kami. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada design phase, di sini terdapat opsi view profile, pemesanan, dan lain-lain yang dapat user akses. Selanjutnya yang terakhir ada support phase, yaitu tim kami akan melakukan pemeliharaan sistem secara rutin dan melakukan pembaruan agar kinerja software tetap dapat optimal. Ada 3 langkah. Yang pertama, corrective maintenance. Jadi, tim kami itu mengoreksi apabila terdapat kesalahan pada perangkat lunak yang baru terdeteksi pada saat perangkat lunak itu dipergunakan. Yang kedua, ada adaptive maintenance, yaitu dilakukannya penyesuaian atau perubahan sesuai dengan lingkungan yang baru. Misalnya hardware, peripheral, sistem operasi baru, atau sebagai tuntutan atas perkembangan sistem komputer, seperti penambahan driver atau lain-lain. Yang terakhir ada preventive maintenance. Jadi bila perangkat lunak ini sukses dipergunakan oleh para pemakainya, maka pemeliharaan ditunjukkan untuk menambah kemampuannya seperti memberikan fungsi-fungsi tambahan, peningkatan kinerja, dan sebagainya. Kesimpulannya itu, perancangan website Airbnb yang kami buat menggunakan metode SDLC untuk perancangan sistemnya dan model ERD dalam membangun database. Melalui website pemesanan Airbnb ini bertujuan untuk memudahkan para penyewa dalam melakukan transaksi penyewaan, penginapan Airbnb, dan pemilik dalam mengelolanya. Bagi penyewa aplikasi pemesanan Airbnb berbasis web, dibuat untuk diakses setiap saat dan menampilkan informasi yang dibutuhkan, sehingga lebih efisien pemesanannya. Bagi pemilik Airbnb dapat mengontrol dan mengelola kegiatan transaksi secara tepat dan akurat.
Sekian merupakan penjelasan dari kelompok kami mengenai penerapan SDLC pada penginapan Airbnb yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.